Masih bersama saya Fazilah ke Indonesia, pemirsa. Kali ini Anda menyaksikan special report pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 langsung dari Gedung Nusantara, Jakarta. Dan kita akan lihat bagaimana situasi di sana jelang pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD Republik Indonesia yang akan digelar hari ini yang diagendakan pada pukul 9 pagi hari ini. Dan kita akan lihat, dan sudah bersama kami ada Nadia Valery di sana. Nadia Valery, bagaimana situasi di sana jelang nanti pelantikan anggota DPR RI? Ya, selamat pagi Zila dan juga pemirsa. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, hari ini juga menjadi momentum penting di masa transisi pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hari ini ratusan anggota lembaga legislatif akan dilantik dan mengucap sumpah janji sebagai anggota DPR, DPD, dan juga MPR Republik Indonesia periode 2024-2029. Saat ini Zila, suasana di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta sudah ramai. Hiruk-pikuk kedatangan dari anggota Dewan yang didampingi keluarga dan juga kerabat ini sudah berdatangan sejak pagi hari tadi karena agenda akan dimulai rencananya pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk rencananya, Fazilah dan juga pemirsa, agenda ini akan dibuka dengan Ketua KPU yang mengumumkan anggota Dewan termuda dan juga tertua di periode 2024-2029. Kemudian agenda juga akan dilanjutkan dengan penetapan dari Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD sementara. Dan setelah itu juga nantinya untuk pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan ini akan dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nantinya Fazilah dan juga pemirsa, direncanakan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan hadir langsung di gedung DPR untuk mengikuti jalannya agenda sidang paripurna pengucapan sumpah janji anggota Dewan periode 2024-2029. Sementara demikian, Fazilah kembali ke studio. Baik, kalau kita melihat hari ini gitu ya, banyak sekali, ada ratusan gitu seperti yang tadi Valery sampaikan. Apakah mereka semua ini hampir semuanya sudah hadir di gedung DPR, Valery? Ya, Fazilah, betul sekali jumlah anggota Dewan yang dilantik ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya, di mana untuk anggota DPR RI ada sejumlah 580 anggota Dewan, sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah jumlahnya adalah 152, sehingga jika ditotal, hari ini ada 732 anggota Dewan yang akan dilantik dan mengucap sumpah janji sebagai anggota lembaga legislatif periode 2024-2029. Dan saat ini juga sudah berdatangan anggota lembaga legislatif ke Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan juga saat ini Fazilah dan juga pemirsa, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota Dewan terpilih periode 5 tahun ke depan, Arzeti Bilbina. Selamat pagi Mbak Arzeti, apa kabar? Pagi Mbak Valery, sehat sayang? Sehat, alhamdulillah. Mbak Arzeti, persiapannya apa di hari pelantikan dan pengucapan sumpah janji hari ini? Masya Allah ya, bismillah ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum kebanggaan kami, tadi malam sudah membaiat kami, sudah membuat satu janji kami bahwa kami adalah kader, di mana kami ada untuk membesarkan partai dengan menjadi kepanjangan tangan dari partai di setiap komisi masing-masing, dengan dapil yang kami emban masing-masing, dengan tanggung jawab kami adalah lebih kepada bagaimana keberadaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu ada dan nyata untuk masyarakat. Baik Mbak Arzeti, dengan background selebritas dan juga public figure, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat Indonesia kalau Mbak Arzeti layak untuk mewakili aspirasi jutaan rakyat Indonesia? Masya Allah, bicara seperti ini tentunya kita bicara adalah keyakinan, kepercayaan, dan titipan amanah dari masyarakat. Kebetulan karena kita bagian dari entertainment dan masyarakat mengenal, sehingga karena mengenalnya itulah merupakan satu tanggung jawab yang berat bagi kami, sehingga kami harus sangat berhati-hati dan tidak membuat masyarakat atau daerah kami itu terkecewakan oleh tidak adanya tanggung jawab dari kami. Baik, hari ini didampingi siapa saja Mbak Arzeti? Aku ada suami, ada anakku, ada Mas Dimas, ada Gendis. Dimas alhamdulillah bisa hadir, lusa dia balik lagi ke Inggris. Jadi dia hadir untuk menemani ibunya karena beberapa periode lalu dia nggak sempat hadir. Alhamdulillah, sujud syukur sama Allah karena Allah
menitipkan kesempatan kepada saya, dan ini merupakan satu tanggung jawab besar lagi. Ketika tadi dia bicara, ibu amanah ya Allah nak, berat banget ini nak, tapi insya Allah minta pertolongan Allah selalu ibunya. Baik, Mbak Arzeti, apakah sudah ada mungkin perintah dari fraksi Anda akan ditempatkan di komisi berapa, atau Mbak Arzeti sendiri ada keinginan akan membawahi bidang tugas apa di DPR? Karena kami adalah kader ya, jadi kami menyerahkan, dan yang lebih tahu tentang peranan kader masing-masing itu adalah fraksi. Jadi kami tinggal menunggu. Apapun itu yang diberikan, kami akan jalankan sebaik-baiknya. Baik, Mbak Arzeti Bilbina, terima kasih atas waktunya, Thank you, sukses sayangku, dan juga Bapak semoga Leri. amanah Amin, untuk amin, bisa bismillah. mewakili aspirasi rakyat Amin, 5 amin. tahun ke depan hingga 2029. Terima kasih Doanya banyak, ya, sayang. Mbak Arzeti, Bismillah, sehat selalu, assalamualaikum. sukses. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu anggota Dewan terpilih, Arzeti Bilbina, yang meskipun berasal dengan latar belakang publik figur dan juga selebritas, namun dirinya yakin bisa mewakili aspirasi dari ratusan juta rakyat Indonesia untuk bisa memimpin sebagai anggota parlemen selama 5 tahun ke depan hingga 2029. Saat ini kami juga masih menantikan kehadiran anggota lembaga legislatif lainnya, Fazila dan juga pemirsa, menjelang nantinya agenda pelantikan dan pengucapan sumpah janji akan dimulai pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Fazila. Baik, Valeri, sepertinya tidak hanya tadi Arzeti Bilbina begitu ya, yang dari latar belakang selebriti yang menjadi anggota dewan, tapi banyak nama-nama juga begitu ya, artis-artis yang sekarang atau terpilih menjadi anggota dewan. Apakah mereka ini sudah hadir di sana, dan siapa saja yang tadi sudah terlihat hadir di sana, Valeri? Ya, betul sekali, Fazila dan juga pemirsa, ada sejumlah nama yang memang ini berasal dari kalangan selebritas maupun publik figur, yang meskipun mereka merupakan wajah baru di Senayan, tapi bukan wajah baru di kancah pertelevisian Indonesia. Tadi ada juga sosok Nafa Urbah yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam gedung utama ataupun ruangan utama, di mana acara pelantikan dan juga pengucapan sumpah janji akan digelar, dan juga kami masih menanti sejumlah selebritas lain yang akan dilantik menjadi anggota dewan pada hari ini, karena ada sejumlah nama seperti Ahmad Dhani, Mulan Jamila, kemudian juga Once Mekel, dan sejumlah nama lain namun belum hadir di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hingga pagi hari ini. Fazila. Ya, baik, kita akan melihat ya atau menunggu perkembangan terkini dari sana jelang nanti pelantikan anggota dewan nanti. Terima kasih, Valeri, kita nanti sambung lagi. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, hari ini ada sekitar 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD akan diambil sumpahnya, dan kita juga akan akan bergabung lagi bersama rekan Salam Rahmat untuk melaporkan bagaimana kondisi di sekitar atau di kawasan gedung DPR Senayan Jakarta. Kita bergabung dengan Salam. Selamat pagi, Salam. Bagaimana kondisi di sana nih? Ini Salam posisi di mana ya? Di DPR-nya ya? Ya, Zila, inilah situasi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Gedung Nusantara II DPR RI, di mana saat ini antusias dari keluarga yang hendak menemani anggota keluarga mereka yang akan dilantik menjadi anggota DPR, MPR maupun juga DPD di kawasan Komplek Parlemen DPR RI. Di mana saat ini baru saja kami sudah melakukan sesi tanya jawab begitu dengan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil, yang tadi juga sudah hendak melintasi di tempat kami melaporkan saat ini, di mana kedatangan dari Ridwan Kamil ini adalah hendak menemani istrinya yang memang akan dilantik menjadi anggota DPR RI, yang memang sudah menang begitu, berhasil meraih suara tertinggi di Dapil 1 Jawa Barat melalui Partai Golkar. Karena dapat kami informasikan juga kepada Anda, Zila dan juga pemirsa, bahwa memang dari pantauan kami di lapangan dan informasi yang kami dapatkan, bahwa rencananya ini memang akan ada sebanyak kurang lebih 580 anggota legislatif yang akan dilantik menjadi anggota DPR maupun juga MPR di periode tahun 2024 hingga 2029. Dan nantinya pelantikan ini akan dilakukan melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota termuda dan juga tertua. Dan nantinya juga dapat kami informasikan bahwa untuk acara pelantikan sendiri ini akan dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga masih memantau begitu, karena dari pantauan kami di lapangan, Zila dan juga pemirsa, tidak hanya dari keramaian ataupun juga raut wajah gembira ini terpancar
dari wajah para anggota dewan yang akan dilantik pada hari ini, melainkan juga dari anggota keluarga yang turut hendak menemani anggota keluarga mereka. Di mana kalau dari pantauan kami di lapangan, Zila, bahwa tadi memang ada sebagian orang yang menggunakan busana adat atau juga busana-busana yang memang unik begitu ya, untuk turut memeriahkan terkait dengan pelantikan anggota DPR, MPR, DPD yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Dan Zila dan juga pemirsa, memang dari anggota dewan yang tadi kami juga sempat wawancara begitu, mereka juga sangat bersyukur begitu karena terpilih untuk menjadi dipercaya oleh rakyat untuk bisa memimpin mereka dan juga untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat begitu selama 5 tahun ke depan. Karena mereka ini nantinya juga akan menjadi mandataris rakyat dan tentunya juga akan berusaha untuk menjadi terbaik. Tentu harapan kita, Zila dan juga pemirsa, kita juga sama-sama berharap agar nantinya ini bisa menjadi masyarakat tersebut ataupun juga dari anggota dewan ini bisa menjadi yang terbaik untuk rakyat. Dan juga kami dapat informasikan juga kepada Anda, Zila dan juga pemirsa, bahwa memang berbagai pengamanan di sini, di tempat kami melaporkan saat ini juga sudah mulai ketat dilakukan. Karena dari informasi yang kami dapatkan, ada sebanyak kurang lebih 5.614 personil gabungan yang disiagakan untuk mengamankan jalannya dari rangkaian acara terkait dengan pelantikan yang akan digelar pada hari ini. Dan memang untuk situasi arus lalu lintas ini akan ditutup secara situasional jika nantinya boleh terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas di kawasan sekitaran DPR. Kami masih terus memantau, Zila dan juga pemirsa, kalau kita lihat di belakang, ini memang lalu lalang dari para anggota keluarga maupun juga anggota dewan yang ditemani begitu oleh anggota keluarganya. Ini masih terus berdatangan, kami juga masih terus memantau berbagai artis yang memang ini akan dilantik pula pada hari ini. Antusias kalau bisa dilihat di layar kaca, Zila dan juga pemirsa, ini memang tampaknya semakin siang justru semakin ramai. Karena memang acara akan dimulai sesaat lagi, kurang lebih 45 menit lagi acara ini akan dimulai di tempat kami melaporkan saat ini. Karena tidak hanya berbagai anggota dewan saja yang akan dilantik, karena memang dari informasi yang kami dapatkan, selain pelantikan, ini juga nantinya akan ada talk show bersama dengan anggota dewan yang akan digelar di Gedung Nusantara 2. Dari pantauan kami di lapangan, Zila dan juga pemirsa, antusiasnya ini memang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, ini pergerakannya antusias dari anggota keluarga, ini bahkan sudah tampak hingga di bagian pintu luar DPR RI, dan hingga saat ini pun masih terus berdatangan anggota keluarga maupun juga anggota dewan yang akan dilantik pada hari ini. Zila. Baik, terima kasih. Salam, kita akan menunggu perkembangan di sana nanti ya, bagaimana kondisi di sana nanti jelang acara pelantikan nanti. Terima kasih, salam, selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, artis Nafa Urbah yang merupakan calon anggota DPR RI dari fraksi Nasdem menyebut perbaikan di dunia pendidikan akan menjadi fokus utamanya. Sih nggak siap gitu, maksudnya nggak siap, lagi pada deg-degan semuanya, tapi yang pasti happy, senang karena kita nggak sabar. Terus persiapannya yang pasti abis ini kita kan udah tahu di mana komisi yang ditentukan, disitulah nanti kita akan benar-benar konsentrasi supaya kita bisa berdampak lebih untuk masyarakat dan kita juga bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau seandainya aku benar-benar bisa masuk di Komisi 10, tentu saja perbaikan di dunia pendidikan itu udah pasti menjadi konsentrasi dan concern. Nah, pemirsa, kalau sebelumnya tadi ada Arzetti Bilbina, lalu tadi barusan ada Nafa Urbah, ini yang sama-sama selebriti yang menjadi wajah baru wakil rakyat begitu ya di Senayan. Kita akan lihat juga dan kita akan bergabung kembali bersama Valeri ini. Sepertinya Valeri juga sudah bersama dengan salah satu selebriti yang menjadi anggota dewan ya, Valeri. Ya, silakan Valeri. Ya, Fazila dan juga pemirsa, hari ini ratusan wajah baru akan dilantik sebagai anggota dewan terpilih untuk periode 5 tahun ke depan. Tapi tak sedikit adalah sosok yang sudah familiar karena berasal dari kalangan selebritas ataupun public figure yang sudah ramai meramaikan pertelevisian Indonesia. Salah satunya Bang Uya Kuya sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Baik, Bang Uya, persiapannya menjelang pelantikan hari ini apa saja yang dipersiapkan? Persiapan membawa diri kita aja ke sini, Oke. siap dilantik, dan setelah itu insya Allah 5 tahun ke depan
keterpilihan saya di sini bisa membawa dampak dan jawaban buat masyarakat yang memilih saya. Tapi berasal dari latar belakang public figure, Bang Uya mungkin agak sulit meyakinkan masyarakat kenapa Bang Uya layak menjadi sosok yang akan merepresentasikan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pertama, layak. Kenapa saya layak? Saya banyak yang nggak tahu kalau saya sarjana ilmu politik dari Universitas Indonesia. Itu pertama. Kedua, kalau bisa dibilang berapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini saya banyak mengangkat isu-isu sosial, hukum yang saya kawal di podcast saya. Dari kasus hukum, kasus KDRT, bullying, pendidikan, sampai tenaga kerja khususnya pekerja migran. Dan saya mengangkat kasus itu di podcast saya bukan cuma sekedar cari isunya ada atau cari kontennya aja, tapi saya kawal sampai benar-benar selesai masalahnya, insya Allah. Oke, bagaimana untuk betul-betul meyakinkan kalau nantinya dalam pengambilan keputusan Bang Uya bisa merepresentasikan konstituen bukan berdasarkan keputusan atau keinginan sendiri? Sekarang gini aja deh, kalau lihat di podcast saya berapa tahun terakhir dari sebelum saya nyalek, pernah nggak ngelihat ada yang saya take down? Walaupun itu masalah-masalah yang sangat pinggir jurang. Orang sekarang banyak kok berita-berita yang kelasnya nasional aja bisa men-take down atau diintimidasi oleh kepentingan tertentu gitu kan. Kalau ya karena kedekatan, tapi saya enggak, intinya kan saya tetap berpihak pada rakyat. Artinya tidak akan dikuasai kepentingan tertentu? Insya Allah enggak. Saya punya prinsip. Oke, Bu Uya sudah tahu mau akan ditempatkan di komisi berapa, atau Bu Uya ada keinginan sendiri akan membawa bidang apa yang paling diminati? Iya, mungkin yang cocok buat saya adalah 1, 3, 9, atau 10. Kenapa 1? Karena dapil saya luar negeri, ya, berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, ya, dan di situ juga ada Kominfo, KPI, itu berhubungan dengan bidang saya juga. Kalau komisi 3 berhubungan dengan bidang hukum, di mana kasus-kasus hukum yang banyak saya angkat, udah ratusan kasus, dan alhamdulillah banyak yang selesai. Mungkin cocok di komisi 3 untuk penegakan undang-undang, ya. Terus udah gitu juga komisi 9 ada tenaga kerja dan kesehatan. Tenaga kerja saya fokusnya pada pekerja migran. Kalau 10 pendidikan, di mana saya melihat pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya melihat khususnya Menteri Pendidikan yang sekarang nih kayak tidak banyak berbuat apa-apa. Ada kasus bullying, kekerasan di sekolah, kasus segala macam, nggak pernah ngomong dia. Jadi itu cocok juga saya mungkin di 10 untuk, karena ini menuju Indonesia Emas 2045, apalagi bonus demografi Indonesia diuntungkan tahun 2030 ini, di mana 68% usia produktif. Tapi tidak terjadi dengan bonus demografi ini kalau tidak diimbangi dengan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah, tidak diimbangi antara matching skill antara pendidikan, pekerjaan dengan juga skill, dan juga macam-macam. Contohnya banyak juga negara-negara yang gagal dalam memanfaatkan bonus demografi, contohnya Brazil dan Afrika Selatan. Dan intinya kita nggak mau Indonesia kelewatan di situ. Jadi intinya pendidikan sangat penting. Kalau memilih satu komisi yang paling difokuskan, apakah komisi 10 tadi, pendidikan, seni, olahraga? Sebetulnya 1, 3, 9, 10 itu saya bisa berdampak. Intinya di mana saya ditempatkan, di tempat komisi itu saya pasti insya Allah berdampak. Oke, terakhir Bang Uya, langkah konkret pertama yang akan dilakukan setelah dilantik menjadi anggota Dewan? Langkah konkret yang bakal saya lakukan, yang jelas saya ditaruh di komisi berapa, nanti kita lihat. Yang jelas saya akan langsung bergerak, dan Instagram saya, sosial media saya tetap tidak akan berubah. Saya akan menjawab orang-orang yang mengeluh ke saya seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Justru lebih bagus karena saya ada di dalam sistem. Baik, terima kasih banyak Bang Uya Kuya. Semoga sukses dalam pelantikan dan juga amanah bisa mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Uya. Thank you so much. Thank you. Ya, Fazila dan juga pemirsa, itu tadi merupakan perbincangan kami dengan salah satu anggota Dewan yang akan dilantik, yang meskipun ini wajah baru di Senayan, tapi bukan wajah baru di kalangan masyarakat, yaitu selebritas dan juga public figure Uya Kuya. Kami juga masih menantikan kehadiran anggota Dewan lainnya. Saat ini sudah mulai berdatangan dan juga sudah memasuki ruangan utama tempat pengucapan janji dan sumpah yang akan segera digelar, tepatnya pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Demikian Fazila.
Baik, terima kasih Valeri. Tadi kalau kita melihat begitu ya bagaimana pernyataan Uya Kuya ini begitu ya yang baru terpilih sebagai anggota dewan ini cukup cukup kuat begitu dan cukup siap untuk menjadi anggota dewan dan membawa aspirasi untuk rakyat Indonesia begitu. Terima kasih Valeri. Nanti kita akan sambung lagi melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di sana jelang acara utama pelantikan DPR RI. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, wajah baru wakil rakyat akan segera kembali usai jeda berikut ini.